Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2020 kepada program kerja kita, yaitu kelas pendidikan kritis jilid kedua. Kenapa jilid kedua? Karena di periode kita melaksanakan KPK itu 2 kali ya, yaitu KPK pertama kepada mahasiswa 2019 dan KPK kedua kepada kalian mahasiswa 2020. Nah, sebelum dari itu di sini saya Muhammad Faisal Saputra bersama dengan ketiga narasumber kita ini. Apa kabar Kang Ferdi, Kang Bangkit, sama Kang Alwin? Sebelumnya ada perkenalan ya dari ketiga narasumber yang akan kita bawakan kepada diskusi santai ini ya. Yang pertama mungkin dari sebelah kanan saya ada Kang Ferdi Firmansyah ya. Beliau adalah mahasiswa aktif jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Alhamdulillah Ferdi memang dalam kegiatan perkampusannya memang banyak menghasilkan prestasi ya. Kalau misalkan kita sebutkan satu-satu prestasinya mungkin kelamaan ya Kang Ferdi. Dan yang saya ketahui juga memang Kang Ferdi itu sahabat saya, satu angkatan dengan saya, mahasiswa Ekonomi Bangunan, angkatan tahun 2018. Dan salah satunya memang Kang Ferdi ini berprestasi ya. Jadi Mawapres tahun 2020. Alhamdulillah. Dan di sebelah Kang Ferdi ada Kang Bangkit ya. Bangkit Semesta Juang Wahab ya. Beliau adalah mahasiswa jurusan Ilmu Politik ya Kang? Ya. Angkatan tahun 2016 ya. Memang beliau ini saya ingat secara pasti ini pada saat saya mahasiswa baru, beliau jadi koordinator lapangan Ombus tahun 2018 ya? Betul. Nanti itu. Ya, jadi saya ingat dengan pasti itu Kang Bangkit. Dan beliau memang aktif sekali di sekitar kampus maupun di luar kampus. Jadi memang beliau itu sangat aktivis sekali kan ya. Memang biasa. Memang saya itu emang agak tertarik itu dari kedua sosok itu pada saat saya maba lah ya. Pertama dari Kang Paniar sebagai ketua BEM dan kedua memang Kang Bangkit. Dan saya juga memang kebetulan kemarin ikut aksi lah ya. Kang Bangkit emang selalu ada gitu. Mantap. Alhamdulillah. Dan Kang Bangkit juga mempunyai banyak pengalaman organisasi, yaitu salah satunya Sekretaris Umum PKIMM Hisham ya, Ketua Umum Korkom Unsil, betul. Wakil Menteri Polhukam Unsil, Kabid Organisasi IMM Kabupaten Tasik, Bendahara Umum IMM Kabupaten Tasik, Koordinator Wilayah KPTN Priangan Timur, dan Kabid Organisasi KPTN Jawa Barat. Dan selanjutnya adalah Kang Muhammad Alwin. Beliau adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, dan sekarang sudah menjadi sarjana ekonomi. Saya lihat di CV ya Kang Alwin memang lulus dalam cum laude ya? Dalam indeks kumulatifnya lebih dari 3,5 ya. Dan Kang Alwin itu merupakan founder dari Japri Corp ya. Ya. Memang banyak sekali pengalaman Kang Alwin ini dari segi kewirausahaan juga dan keormawaan juga. Salah satunya memang pernah menjadi petugas penyuluh koperasi lapangan ya di Kementerian Koperasi dan UMKM. Beliau aktif juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Dan founder juga dari startup yang memang Unsil banggakan, yaitu Japri Corp. Dan beliau juga menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Kewirausahaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi pada periode 2018 ya. Dan beliau juga banyak melakukan pencapaian selagi di kampus sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi, dan sekarang juga insya Allah akan melanjutkan studi ya. Betul. Mendapatkan beasiswa di universitas mana? Queensland di Australia. Wah,
Universitas Queensland di Australia ya. Melanjutkan ke magister ya. Betul. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit diskusi santai lah ya. Pembawaan dari saya mungkin sebagai moderator dari pembahasan kali ini. Mungkin gagasan utama yang akan disampaikan pada saat diskusi sekarang, Akang-akang, yaitu bagaimana dampak pandemi dari aspek kampus perkuliahan dan aspek masyarakat. Nah, mungkin pertanyaan pembuka dari saya, sudahkah Unsil ini mematuhi segala protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatannya? Bagaimana dalam perspektif teman-teman akang-akang semua? Mungkin dimulai dari Kang Ferdi. Oke, baik. Terima kasih buat memang ketika kita berbicara masalah COVID-19 yang ada di sekarang terjadi dan Unsil telah resmi untuk merumahkan mahasiswa dan juga dosennya sehingga pendidikan dilakukan secara daring. Sebenarnya memang kita bisa berkaca kepada dua hal. Yang pertama, ketika kita melihat COVID-19 ini sebagai dampak negatif terhadap pendidikan. Yang kedua juga justru dampak positif. Dampak negatifnya adalah ketika kita melihat bahwa pembelajaran daring itu kadang-kadang ada beberapa dosen yang belum paham terhadap teknologi. Bagaimana ketika dia melakukan transfer keilmuan di kelas, itu akan langsung secara daring, secara tiba-tiba, itu akan memiliki efek yang berbeda ketika dosen tersebut tidak memiliki belum mengenal teknologi secara mendalam. Namun memang ketika saya melihat pada saat pertama, memang ketika kita membandingkan bagaimana ketika pembelajaran daring maupun tidak daring, sebenarnya apabila kapasitas dosen maupun kapasitas mahasiswa yang menangkap memang masih sama, memang sebenarnya itu tidak menjadi suatu masalah. Justru yang saya lihat ketika kita mendaringkan pendidikan, itu kita memiliki suatu tambahan waktu bagi seorang mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi dirinya. Contohnya ketika dulu di offline kan, ketika ada kegiatan kemahasiswaan atau ada kegiatan seperti untuk bidang akademik adanya pertukaran ataupun adanya kompetisi, maka ada juga beberapa dosen yang kadang-kadang melihat bahwa kehadiran mahasiswa di kelas adalah sangat penting. Jadi seperti adanya cuti ataupun adanya surat izin itu tetap saja dicoret. Namun ketika kita melihat adanya daring, di mana kita dapat belajar di mana saja, ini merupakan salah satu kemajuan di mana yang pertama, dosen maupun mahasiswa akan mengenal bagaimana itu teknologi pendidikan pembelajaran jarak jauh yang memang dari dulu memang sempat diisukan akan menjadi salah satu pilihan pendidikan di dunia ini. Yang kedua adalah adanya waktu tambahan bagi seorang mahasiswa untuk mengeksplor dirinya sendiri. Seperti contohnya kemarin, ketika kita dulu melakukan perkuliahan secara offline di semester yang memang cukup padat pada setiap minggunya, contohnya setiap pertemuannya, kita sampai tidak berpikir untuk bisa mengikuti magang, kita tidak sampai berpikir untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar. Tapi ketika kita sekarang dilakukan pendidikan jarak jauh, ada beberapa teman-teman saya juga yang sudah mulai magang di bank, ada juga magang di mana sampai-sampai mereka juga bisa memperbaiki diri rekam jejak mereka dari mulai magang, mereka ada mulai juga mengikuti kompetisi yang kita tidak perlu datang ke lokasinya, akan dilaksanakan secara daring, dan juga memang membuka wawasan kepada mahasiswa bahwa ketika kita melaksanakan secara daring, ternyata dunia itu begitu luas. Ketika kita melihat bahwa pendidikan itu hanya di kelas, dan itu merupakan suatu kewajiban yang sangat belum terlalu dipandang banyak di Unsil, apalagi sekarang datangnya kampus mereka suatu loncatan besar bagi Unsil untuk bisa mengembangkan pengembangan mahasiswa untuk bisa mengeksplor lebih jauh, tidak hanya di kelas. Contohnya seperti dulu pernah juga kita mendengar Pak Menteri kita juga menyebutkan bahwa adanya kampus merdeka ini dapat membuka jalur mahasiswa untuk bisa pertukaran pelajar, untuk bisa membuka jalur untuk bisa berwirausaha, magang dan sebagainya. Itu menjadi suatu bobot penilaian bagi pendidikan dia di perkuliahan. Ya, mungkin yang saya tangkap dari Kang Ferdi, jadi adanya pandemi ini kan membawa dampak negatif dan positif juga gitu ya bagi kegiatan belajar mengajar ya, bagi mahasiswa, di mana berdampak positif memang kita bisa belajar di mana saja, dapat mengeksplorasi diri dan mempunyai kesempatan yang lebih banyak gitu kan ya, lebih luas. Beralih kepada Kang Bangkit, bagaimana tanggapannya? Jadi pertanyaannya maksimal ya? Sudah maksimal belum? Iya, sudah efektif kan? Jadi kalau dari saya pribadi mungkin ini itu efektif ataupun maksimal itu kan tergantung perspektif. Jadi kalau misalkan perspektifnya pasrah atau optimis, sebenarnya pertanyaan Akang tadi udah dijawab dua sudut pandang oleh Bang Terdi. Jadi
semuanya sekarang lagi belajar, dosen, mahasiswa, nggak ada yang pengen ada corona, nggak ada yang pengen keganggu, nggak ada yang pengen, ya dosen-dosen di jurusan akang aja kan udah pada ini ya, sama tadi yang disebut-sebut yang gaptek kan mereka jadi harus belajar lagi, di mana itu bukan disiplin ilmu mereka, tapi mereka juga dituntut untuk pekerjaannya. Jadi mari kita sama-sama belajar gitu. Kalaupun misalkan ada yang belum efektif, kita koreksi bareng-bareng gitu. Kebetulan sendiri di fakultas saya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu sudah mulai ada kayak daftar wisuda online. Sudah ada beberapa sarana yang disiapkan jalur online-nya. Gitu. Mungkin sekian dari itu. Dari Siap. saya. Terima kasih Kang Bangkit. Mungkin paparan dari Kang Bangkit, jadi lebih mengoptimalisasi kerjasama gitu ya kedua belah pihak, karena kan memang pandemi ini datang secara dadakan dan memang pertama kali dalam kehidupan kita kan ya. Jadi memang kita harus bersama-sama berdampingan melaksanakan kegiatan akademik dan seluruh kegiatan perkampusan. Nah, kita beralih lagi ke Kang Alwin. Nah, bagaimana tanggapannya dari Kang Alwin? Kalau bilang efektif atau belum itu kayaknya butuh proses ya. Kalau kita berkaca dengan kampus-kampus internasional gitu, saya lihat dari AS, Eropa atau Australia gitu, mereka memang sudah menyediakan jauh-jauh hari bahwa di kemudian hari pendidikan daring itu adalah salah satu hal yang memang akan menjadi suatu norma gitu. Kita kenal ada yang namanya edX, itu salah satu platform yang dibuat oleh beberapa kampus ternama di dunia. Juga salah satu pendirinya adalah kampus saya juga, yang nanti 2021 saya mulai kuliah di sana. Mereka sudah 5 tahun, 10 tahun ke belakang sudah menyiapkan hal itu gitu. Sehingga kalau dikatakan efektif, mungkin teman-teman di barat sana sudah bisa sampai ke ranah efektif itu kan. Tapi kalau di Indonesia karena kita memang masih adaptasi lah bisa dibilang. Jadi masih butuh waktu dan proses sehingga pembelajaran daring ini bisa maksimal gitu. Tapi dalam sudut pandang wirausaha gitu, bagi teman-teman yang punya usaha, saya rasa ini salah satu hal yang memang opportunity gitu. Karena sejauh ini ketika saya berbicara dengan kebanyakan teman-teman pengusaha mahasiswa, itu biasanya mereka memasarkan produk yang segmennya hanya mahasiswa saja gitu. Segmen produk yang hanya mahasiswa saja, tanpa mengingat bahwa pasar Tasik sangat besar, pasar Jawa Barat dan mungkin pasar nasional sangat besar dengan adanya kehadiran dunia digital gitu. Mungkin itu sebagai sign lah buat kita yang pengen ada berkontribusi dalam sudut pandang kewirausahaan melalui digitalisasi ini gitu, karena mau tidak mau ini menjadi satu tantangan yang memang momentumnya ketemu di COVID saat ini gitu. Mungkin itu dulu aja. Siap. Terima kasih kepada Kang Alwin. Memang perkuliahan secara daring lambat laun akan menjadi ada gitu kan ya. Nah, mungkin saya akan kaitkan dengan kondisi sekarang teman-teman mahasiswa baru ya. Memang banyak terkendala ketika berusaha untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan masuk ke dalam bidang masuk kuliah di Unsil ini. Contohnya ketika pelaksanaan PKKMB lembaga dari Unsil itu cenderung menurut penilaian saya ya, ini tidak terlepas dari subjektivitas saya, itu memang kita sebagai eksekutor ataupun pelaksana acara PKKMB ini memang tidak mendapatkan data mahasiswa baru secara real. Jadi dalam artian kita tidak mengorientasi siapa gitu. Saya belum tahu, dan sistemnya juga dilaksanakan daringnya lewat YouTube ya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya kepada akang-akang semua ini, bagaimana sih pendapat kalian terhadap isu yang saya jelaskan tadi yang terjadi di tempat ini gitu? Mungkin dari Kang Alwin. Iya, terkait dengan ospek ya, atau namanya tadi apa? Sekarang PKKMB. Oh, udah ganti ya. Masih ombus sih. PKMB ya, atau ombus gitu. Ini memang kalau dalam kacamata saya gitu memang pertama kali kan, karena ada terselenggaranya kegiatan ombus dalam
kondisi seperti ini gitu. Salah satu hal yang memang bisa ditekankan adalah koordinasi dan keterkaitan antara Ormawa dengan lembaga lebih intens gitu. Namun apa boleh buat, ini karena sudah terselenggara, ini bagi saya adalah salah satu pelajaran yang memang penting gitu. Kalau saya tadi bilang bahwa ini adalah proses adaptasi, berarti proses PPKMB yang sudah dijalankan tadi itu adalah bagian daripada refleksi untuk PPKMB di kemudian hari gitu, sehingga yang namanya adaptasi ini nggak sia-sia gitu, karena ada proses research-nya gitu. Karena kan ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, kalau dalam metode penelitian sangat luas gitu kan. Ketika kita ingin mengimplementasikan sesuatu, kalau dalam bisnis ketika kita ingin memasarkan produk, kita perlu market research dulu gitu. Apakah benar produk seperti ini layak buat pasar? Apakah konsumen akan menerima produk ini dan akan menciptakan repeat order di kemudian hari, sehingga mereka menjadi salah satu atau beragam kelompok tersebut menjadi pelanggan kita gitu. Nah, itu pun adalah suatu analogi dalam perspektif pengusaha gitu. Begitupun dalam hal ini, proses trial and error perlu dilakukan sehingga mungkin di kemudian hari akan lebih efektif lagi. Siap. Terima kasih Kang Alwin. Mungkin dari Kang Bangkit. Ya, jawabannya sama kayak pertanyaan pertama tadi dan sama kayak jawaban Bang Alwin. Ini kan adaptasi gitu. Kita manusia harus adaptif. Itu berbedanya manusia sama dinosaurus mungkin. Kenapa dinosaurus punah? Karena dinosaurus nggak adaptif. Sementara manusia adaptif. Di bukunya Dan Brown kalau nggak salah itu ada. Manusia itu adaptif. Nah, terus untuk mencapai ideal itu kan nggak cukup setahun juga. Belum pasti juga nanti 2023 apakah Ombus masih atau udah ideal atau masih terpengaruh oleh COVID gitu. Ada proses-proses, kalau menurut Hegel untuk ideal itu kan ada dialektik. Jadi sekarang ada tesisnya, kayak kemarin di antitesis harusnya gimana, lahirlah sintesis yang harusnya dilakukan tahun besok, keluar lagi antitesis, jadi gitu sampai adanya yang ideal, mungkin gitu deh. Kalau dari apa itu? Berkaca dari konsep adaptif yang tadi juga disinggung oleh Kak Alwin juga Kak Bangkit juga, memang sebagai poin kedua adalah kita juga dengan keterpaksaan kita untuk mendaringkan PPKMB atau Ombus ini, mungkin kita harus bisa untuk mengorganisir konten-konten yang ada pada PPKMB atau Ombus tersebut. Contohnya ketika kita melaksanakan secara offline, itu beberapa konten pun ada kadang-kadang yang tidak tersampaikan. Tapi ketika kita melihat bahwa kendala terbesar kita adalah jaringan, kendala terbesar kita adalah bahwa harus adanya protokol kesehatan, mungkin memang dengan adanya Ombus atau PPKMB secara daring, mungkin selain kita juga harus terus beradaptasi, apalagi apabila kita melihat ancaman COVID-19 terus berlalu sampai ke Ombus tahun depan, mungkin kita juga harus bisa memikirkan bagaimana konten supaya sedemikian rupa sebagai suatu konten yang menarik, berisi, dan juga dapat diterima secara baik dan juga sangat berguna bagi mahasiswa baru, walaupun itu dilakukan secara daring. Baik, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut kepada dampak dari pandemi ini. Salah satunya adalah daya beli masyarakat, di mana kan kita melihat data faktualnya memang banyak sekali para pekerja yang dirumahkan gitu lah istilahnya. Dalam artian masyarakat itu daya belinya berkurang. Nah, dengan daya beli berkurang ini diharapkan memang agak mengganggu kepada proses belajar mengajar sebagai kita sebagai mahasiswa kan ya. Kita lanjut, dengan COVID-19 ini memang menurunkan daya beli masyarakat, di mana para pekerja memang banyak yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak mempunyai daya beli yang kuat. Terus kita korelasikan dengan kita sebagai mahasiswa yang mempunyai kewajiban untuk membayar uang kuliah setiap per semesternya. Nah, memang terasa dampak COVID-19 ini memang terhadap perekonomian lah ya, khususnya oleh pendapatan kita dan keluarga kita. Kalau misalkan kita sudah bekerja kan ya, memang sangat terdampak gitu.
di mana ada yang di PHK ataupun yang dirumahkan. Bagaimana nih tanggapannya gitu, khususnya dalam kewajiban kita gitu sebagai mahasiswa. Banget, dimulai dari Kang Ferdi, gimana tanggapannya? Bagaimana kewajiban kita sebagai mahasiswa menanggapi hal ini gitu, di mana masyarakat berkurangnya daya beli. Mungkin mangga dimulai dari Kang Bangkit. Jadi waktu saya SMP ada satu lagu, mungkin anak-anak zaman saya juga nggak tahu gitu lagunya, judulnya Bikin Sendiri Jangan Beli. Bahkan itu sampai sekarang terus saya pegang gitu. Kalau bisa bikin aja nggak usah beli. Bahkan sekarang sampai udah saya kenal Marx gitu. Jadi berbeda idealnya daya beli itu kan itu sebuah produk kapitalisnya. Ketika daya beli turun, daya beli naik, itu kan standar kapitalis. Tapi kalau Marx bilang daya beli atau daya beli itu nggak usah dihitung kapitalis karena Marx itu anti kapitalis, kritik kapitalis. Jadi bukan beli tapi bikin. Ketika masyarakat bikin, masyarakat kerja untuk uang, masyarakat dieksploitasi, masyarakat tidak lagi kerja sebagai perwujudan eksistensi manusia. Jadi di sana Marx mengatakan kerja untuk uang, kesananya adalah daya beli gitu. Kalau kita tidak menghiraukan daya beli, kita masih kerja untuk hidup sebagai manusia. Jadi ada subbab dari Marx itu kerja manusia alamiah dan daya beli seperti itu. Dan oke, udah Marx-nya secara keilmuan itu, tapi untuk praktek atau keseharian kita, menurut saya mahasiswa itu kan ialah tersohor di kampus. Nah, jadi ada otokritik untuk diri sendiri. Oh iya, kita terlalu aktif, mahasiswa itu terlalu aktif di kampus, tapi nggak aktif di daerah, di Karang Taruna, di kemasyarakatan gitu. Akhirnya pas COVID kemarin di Perum Cisalak ada kopi, itu anak-anak RT karena lockdown RT-nya ditutup, kita RT yuk bikin warung kopi. Yang biasa nongkrong keluar kita bikin nongkrong di sana. Masyarakat kumpul, secara sosial keikat, secara ekonomi muter juga di sana. Dan secara belajar untuk pendidikan, besok paginya anak-anak SD belajar bareng yang mahasiswa bimbing. Jadi yuk do something gitu buat tetangga gitu, buat masyarakat sekitar. Jangan cuma aktif di daerah kalau ada 17-an, kalau ada apa gitu. Mungkin ada tanggapan dari Kang Ferdi. Yang pertama menanggapi masalah daya beli, memang setuju juga dengan Bang Bangkit. Memang kita juga harus membedakan mana itu yang bersifat kapitalis ataupun ajaran yang sering Karl Marx tuangkan dalam berbagai macam literaturnya. Mungkin dalam hal ini mungkin kita seperti tadi disinggung di latar belakang bahwa daya beli itu menurun ketika ada COVID menurun. Mungkin itu merupakan suatu efek causality dari suatu dampak dari income menurun di dalam masyarakat. Ketika income menurun ketika terjadinya COVID-19 sebagai penyebab yang tidak langsung, apabila kita teliti biasanya itu seperti kita meneliti efek pemekaran. Jadi itu ada beberapa efek yang tidak langsung untuk bisa dihitung. Sehingga seperti COVID ketika tidak langsung, maka kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan bahwa income masyarakat itu akan menurun. Apalagi bagi masyarakat yang berada di efek dualistik yang modern. Karena ketika kita melihat seperti di bukunya Michael Petodaro menyebutkan bahwa apabila seorang konsep dualistik yang ada di kota dan juga desa maupun ada di konsep modern dan tradisional, itu konsep modern memiliki tingkat penyebaran distribusi income yang tidak merata, apalagi bagi mereka kaum yang tidak menguasai teknologi di dalamnya. Maka itu apabila kita lihat pada saat ini memang kita terjadi ketimpangan daya beli akibat penurunan income, akibat adanya ketidak bisa persaingan kita dalam teknologi. Nah, ini bukan suatu efek positif seperti tadi yang diberikan oleh Bang
Awi, bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi. Kita beradaptasi dengan teknologi, bahwa ketika negara lain telah memasukkan ekonomi digital sebagai suatu mata kuliah dalam pendidikannya, dalam kurikulumnya, ataupun setelah ekonomi digital dan juga financial technology telah menjadi suatu keharusan yang mutlak dalam pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita bisa melawan berbagai macam ancaman secara tidak langsung, baik itu seperti embargo, adanya wabah dan sebagainya, apabila kita memiliki kemandirian dalam hal ekonomi digital, dalam hal financial technology dan lain sebagainya. Lalu hubungannya dengan pendidikan adalah ketika kita melihat bahwa respon dari pendidikan terhadap perubahan ini cukup lambat. Seperti ketika kita melihat membandingkan fakultas ekonomi kita, itu kemarin pun ketika saya konsultasi mengenai ada program Permata Sakti, ada program Free Mover dengan beasiswa, ada juga program yang inbound student yang ada di UK Malaysia yang diikuti oleh Unigal kemarin, kita juga harus berkaca bahwa apakah FEB kita itu sudah melakukan hal yang sama untuk menerka perubahan global ini. Apakah ketika kita dalam keadaan darurat ini kita bisa menerka dan juga bisa menanganinya. Karena itu memang ketika saya melihat kemarin pun, bagaimana ada dua hal permasalahan yang mesti kita lihat di fakultas kita sendiri. Contohnya ketika ada ketidaksiapan kurikulum kita dalam mengadaptasi perubahan global. Apalagi kemarin Unpad telah, teman saya Unpad di HI Unpad itu sudah rekonstruksi suatu kurikulum baru untuk kurikulum yang PET yang reguler juga PET yang kampus merdeka. Dan sekarang pun jadi pertanyaan bersama, apakah Unsil Universitas Siliwangi dengan banner kampus merdeka yang besar apakah mau untuk bisa merespon kecepatan implementasi kampus merdeka, terutama untuk bisa merespon adanya magang, adanya bisnis dan sebagainya, kegiatan yang memang sangat banyak. Salah satu contoh yang paling kecil ketika kita belum memahami program kemahasiswaan yang di luar agenda Unsil adalah kita membedakan apa bedanya student exchange, inbound student, apa free mover, apa short course. Itu ada banyak sekali program kemahasiswaan yang memang kita harus pilih. Namun memang apabila kita masih tidak bisa merespon perubahan global, kita tidak bisa merespon perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, global, maupun perubahan-perubahan adanya COVID, adapun perubahan apapun, kita pun harusnya sudah siap gitu, dengan mereka banyak sekali, dengan menjadi fakultas yang terupdate atau menjadi universitas yang terupdate. Jadi kita mau itu menurun, mau itu naik, kita tidak akan ada masalah apabila kita bisa beradaptasi, bisa up to date, dan juga kita selalu berpikir ke depan. Baik, terima kasih Kang Ferdi. Mungkin tanggapan dari Kang Alwi sedikit. Tadi menarik ya, ada sedikit perspektif dari Kang Bangkit tentang Marx gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang kapitalis, kita mungkin belajar di kelas gitu ya. Kalau terjadinya krisis, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah relaksasi kebijakan gitu dalam hal perspektif ekonomi misal. Kita dalam relaksasi ekonomi ini kita banyak mendengar sebelumnya bahwa pemerintah banyak menggelontorkan sekali bantuan, ada buat UKM, ada prakerja, ada macam-macam gitu. Dan bahkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani perguruan tinggi mungkin jumlah dana hibah untuk mahasiswa pengusaha itu ditambah, karena ketika tidak ada daya beli maka kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya gitu. Ketika budaya konsumerisme ini sudah dibangun setelah dalam periode kurun waktu yang cukup lama, ketika daya beli ini tidak ada maka pasar tidak akan berjalan gitu. Maka pemerintah melakukan hal itu karena memang adalah salah satu langkah yang memang perlu dilakukan gitu. Tapi dalam hal ini saya pun berkaca bahwa memang yang namanya sudut pandang ini, ketika kita hanya bertumpu pada bantuan pemerintah dan hanya menunggu daripada bantuan pemerintah, itu memang cukup butuh waktu yang cukup lama untuk ekonomi kita bisa recovery gitu. Salah satu hal yang memang bisa dilakukan adalah ya tadi bikin sendiri gitu ya, atau yang saya sebut mungkin entrepreneurship gitu. Karena dengan jiwa ini memang menjadi salah satu hal yang sangat penting. Itu bukan berarti saya menyuarakan entrepreneurship berarti mendukung teman-teman mahasiswa untuk menjadi para elit-elit nasional atau global nanti di kemudian hari. Bukan seperti itu. Tapi dalam hal entrepreneurship itu cukup luas perspektifnya, karena kita mengenal ada 3 sektor, ada sektor publik, sektor swasta, dan sektor non-profit. Kalau sektor swasta ya itu memang erat kaitannya dalam istilah mungkin yang sedang ramai dalam konteks sekarang ya, antara pebisnis yang sedang mengakomodir kepentingan dalam omnibus law gitu. Itu mungkin erat kaitan sama sektor swasta. Tapi dalam sektor swasta pun para entrepreneurship, teman-teman mahasiswa yang memang punya kecenderungan dalam wirausaha, ketika menjadi UMKM itu bukan berarti serta-merta teman-teman menjadi bagian dari mereka gitu. Dan kita pun masih membutuhkan para wirausaha ini dalam sektor lain, contoh dalam sektor pemerintahan, dalam mengurus bisnis-bisnis yang memang bertujuan untuk kepentingan bersama. Itu kita membutuhkan karakter demikian. Dalam sektor
non profit pun kita membutuhkan entrepreneurship untuk membudidayakan atau mendorong yang namanya socialpreneur gitu. Tapi kalau boleh saya tambahkan ada satu lagi sektor dakwah gitu. Karena dalam bidang kajian ilmu yang saya pelajari di ekonomi syariah, bahwa wakaf atau salah satu instrumen ekonomi Islam itu bisa menjadi salah satu hal yang memang memiliki dampak signifikan buat perekonomian gitu, ketika kita mengkrit para pengusaha untuk mengelola dana wakaf. Ketika dana wakaf itu mendapat keuntungan, itu adalah untuk umat gitu. Jadi bagaimana caranya narasi perusahaan itu tidak diidentikan dengan kepentingan yang memang sangat profit making companies gitu, bertujuan untuk hanya mengambil profit, tapi banyak perspektif perusahaan lain yang memang sangat luas gitu. Dan makanya dalam sudut pandang ini daya beli juga bisa dibantu daripada tumbuhnya benih-benih ini, dan ini selaras dengan visi kampus kita, salah satunya membentuk jiwa wirausaha. Iya, membentuk jiwa wirausaha tahun 2022. Ya, terima kasih dari Kang Alwin ya atas paparannya. Mungkin saya agak tertarik dengan paparan ketiga semua ini, khususnya kepada teori Karl Marx itu kan ya, berkenaan tentang tidak menghiraukan daya beli gitu. Berarti secara alamiah atau naluriah gitu, manusia memang mencari mata pencahariannya gitu kan ya. Gini teman-teman, saya tertarik dengan konsep yang dikatakan Kang Magite yang dibawakan oleh Karl Marx ya, mengenai daya beli itu bagaimana? Jadi ini namanya manusia itu kerja dalamnya, bentuk eksistensi diri, bentuk objektifikasi, aktualisasi diri. Ketika datang kapitalis dengan daya beli etannya, dengan konsep standar daya beli, tadi juga disinggung Kualin kayak dibahas di akhir. Jadi manusia kerja itu untuk uang, komoditas uang gitu, bukan komoditas tenaga, uang komoditas, bukan gitu. Tapi jadi uang komoditas uang, kerja untuk uang. Jadi otomatis karena tidak mengobjektifikasikan keinginan atau tidak mengaktualisasikan diri, jadi manusia bukan lagi manusia kan. Dimana di Renaissance Enlightenment dialektik buku Adorno, manusia itu adalah inti dari peradaban ketika manusia itu bebas, tanpa tekanan, tanpa hegemoni, dan tanpa pokoknya tekanan uang. Jadi manusia itu bebas, manusia itu inti ketika bebas. Oke, tadi ketika kata Alwin, kecek Kang Alwin, pemerintah itu membantu. Oke, ada KIS, ada prakerja, ada KIP, ada bantuan-bantuannya Pak, PKH, bansos dan lain-lain itunya. Itu kan untuk menyelamatkan daya beli. Kang Alwin, ketika daya beli turun, kapitalis hancur. Sedangkan kata Marx, kapitalisme akan hancur sendirinya. Untuk apa berjuang? Kaum buruh berjuang karena untuk persiapan ketika kapitalis turun tuh. Kita cek Marx. Tapi ketika menarik ya apa yang dikatakan Kang Alwin tadi. Sebenarnya bantuan eta untuk menyelamatkan daya beli, yang ketika daya beli turun, kapitalisme hancur. Berarti bisa dikatakan bahwa Indonesia ini negara kapitalis. Indonesia ini menyelamatkan kapitalis sejalan dengan pikiran Marx bahwa kapitalisme ada untuk kepentingan orang yang memiliki modal. Negara adalah tukang atau pelayan bagi para pemilik kapital. Kita dulu. Siap. Jadi closing statementnya mungkin emang kapitalis itu kan berasal dari kata capital, di mana capital itu uang lah ya, modal. Jadi memang pada dasarnya daya beli itu kan diatur oleh capital kan ya. Nah, mungkin dari tanggapan Kang Alwin bagaimana atas dasar sanggahan dari Kang Bangkit gitu. Wah, luar biasa kan gitu ya. Tapi kalau saya baca dalam buku salah satu yang saya dapat dari dosen di FE juga ya, Bu Fatimah, bila lulusan S2 di India,
bukan salah satu inspirasi saya juga gitu. Dia dulu rekomendasi buku tentang The Economics for Everyone. Jadi dijelaskan bahwa kapital itu beda dengan namanya kekayaan gitu. Dalam kredo kapitalis disampaikan bahwa kapital itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan ketika kapital diinvestasikan kepada sektor real gitu. Tapi pada konteks zaman sekarang, kapital telah bergeser. Sekarang teman-teman elit di atas sana tidak berkeinginan lagi untuk melakukan hal demikian karena tingkat pertumbuhan profit yang cukup tinggi itu tidak seimbang dengan investasi real gitu. Menurut Jim Stamford, beliau bilang bahwa teman-teman elit sekarang lebih senang dengan namanya financial investment, atau juga kita tahu ada juga bagian daripada deposito yang ada bunganya gitu. Menurut Jim Stamford itu salah satu jenis investasi yang mengaburkan kredo kapitalis tadi gitu. Ketika memang uang kapital itu ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan ketika lapangan pekerjaan itu bisa menciptakan daya beli, itu ketika tidak dilakukan malah dilakukan ke dalam financial investment sehingga terjadinya gelembung pasar dan sebagainya, kita ketahui itu malah adalah salah satu kredo kapitalis yang gagal gitu. Bahkan di Sapiens, Yuval Noah Harari bilang bahwa itu penting dilakukan. Kita perlu berterima kasih kepada elit global, kita perlu berterima kasih kepada pemilik kekayaan yang menguasai 90% kekayaan di dunia ini, tapi mereka hanya 2% sampai dengan 5%-an. Kita perlu berterima kasih karena mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mereka punya daya beli. Tapi di sisi lain, di konteks zaman sekarang itu investasi real itu semakin berkurang. Dalam artian, maksudnya kenapa Jim Stamford memberikan antara investasi real dan investasi finansial itu, maksudnya investasi real itu adalah memberi suatu mesin yang baru, alat memproduksi lingkup yang baru, tapi dalam konteks sekarang itu malah diputar dalam gelembung finansial gitu, dan memang ini ada sedikit gap yang memang sudah tidak terjadi gitu. Jadi dalam hal ini saya berpikir kapitalis pun memiliki banyak kekurangan sekali gitu, dan saya berpikiran bahwa kita tidak tahu di kemudian hari seperti apa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengupayakan value atau nilai yang di kemudian hari akan tercapai gitu. Kalau Bang Bangkit bilang kenapa buruh turun ke jalan dalam konteks sekarang, itu adalah dalam rangka mengakomodir ketika kapitalis nanti runtuh gitu. Dalam perspektif saya, ketika nanti mungkin di kemudian hari, mungkin dalam hal ini ekonomi Islam yang salah satunya adalah wakaf tadi yang saya sebutkan, itu bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa dilakukan ketika entrepreneurship hadir untuk mengakomodir harta umat dan keuntungannya untuk umat, tidak untuk kepentingan segelintir orang gitu. Mungkin gitu. Tapi memang benar gitu, investasi secara real itu di Indonesia tuh makin menurun ya. Kalau secara global memang seperti itu, tapi saya belum dapat data terbaru terkait hal itu di Indonesia. Cuman kita berkaca dalam kapitalisme global itu menurun karena kemampuan untuk menciptakan profit itu sangat besar dan tidak sebanding dengan investasi real yang dilakukan gitu. Karena saya pikir ketika saya jadi misal punya uang banyak, beresiko untuk membuat bisnis baru. Lebih baik saya investasikan ke financial investment, ke saham, ke deposito, dan kita akan mendapatkan return yang tetap gitu. Nah, menanggapi dari paparan Kang Alwin, Kang Febri ada gagasan baru atau bagi saya sebagai posisi seorang pendidikan akademisi, mungkin kita berkembali lagi kepada pembelajaran ekonomi di Indonesia. Seperti ada beberapa tokoh-tokoh di Indonesia yang membuat berbagai macam informasi dalam media sosial menjelaskan bagaimana Indonesia itu sedang berlabuh. Salah satu hal yang sangat disinggung adalah bagaimana Indonesia menerapkan ekonomi Keynesian yang telah lama, hampir 70-80 tahun telah diterapkan di dunia ini. Jadi ketika tadi kita berbicara mengenai investasi, kita berbicara mengenai foreign direct investment, kita sedang berpikir untuk sedang mempraktikkan apa itu ekonomi Keynesian. Di lain, kita sedang memikirkan juga apabila politik moneteris yang telah bisa menghancurkan rupiah kita dulu dengan adanya politik mata uang Amerika Serikat juga telah dilakukan oleh kaum moneteris yang baru ada di Amerika Serikat, dan juga kembali lagi ada yang baru, itu New Economic Model. Mungkin berkaca daripada disebut, di pendidikan kita itu kita juga di bidang ilmu ekonomi, terutama di Economic History of Thought, juga kita selalu menjelaskan bagaimana perbedaan antara Chicago School dan juga Australian School.
dimana kita bisa berkaca bahwa Austrian School lebih membahas social norm. Jadi seperti tadi kita membahas Karl Marx, bagaimana seorang manusia, bagaimana kita membahas seorang kapitalis. Kebanyakan naratif secara kualitatif yang sering kita keluarkan untuk bisa menggambarkan fenomena-fenomena di masyarakat. Apabila kita berkaca kepada pemenang-pemenang Nobel di bidang ekonomi, dan kebetulan sore ini pun adalah pengumuman bagi Nobel bidang Economic Sciences, itu Chicago School mengambil peranan penting dalam perputaran kebijakan ekonomi di kita. Contohnya seperti kita memiliki menteri-menteri yang lulusan University of Illinois di Amerika Serikat. Di situ memang mereka sangat dididik, banyak sekali ekonomi-ekonomi di Indonesia itu dididik untuk sebagai seorang Keynesian, bukan sebagai new economic model ataupun bukan sebagai seorang monetaris. Nah, di situ memang kita berkaca lagi kepada konsep kapitalis maupun konsep dari Karl Marx tersebut. Memang ketika kita ingin menghadirkan suatu kebijakan ekonomi yang baik di luar kebijakan berinvestasi, dan kebetulan memang tadi malam juga telah ada juga di Mata Najwa ekonom yang senior dari Indef juga mengatakan bahwa memang investasi itu memang tidak ada gejala apa-apa. Bahkan Indonesia juga selalu memperbaiki diri untuk bisa menerima investasi sebesar-besarnya. Karena itu adalah ajaran Keynesian, di mana investasi, foreign direct investment itu bisa membangun kita. Di luar, banyak sekali buku-buku termasuk dari pengamat-pengamat administrasi publik menyatakan bahwa bantuan sosial yang bersifat tidak ada pengembalian pun mengancam, apalagi yang foreign direct investment. Seperti mengancam terhadap eksploitasi lingkungan, dan juga mengancam politik terutama untuk bisa mengubah atau mempengaruhi omnibus law itu sendiri. Nah, di situ memang berkaca kepada bahwa ketika kita melihat daya beli, berarti kita sedang melihat seorang yang ekonom yang sedang berbicara Keynesian. Bagaimana kita menciptakan welfare ekonomi, bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan bagi umat, bagi rakyat Indonesia melalui data-data, dan kita rumuskan di suatu kebijakan. Apabila kita berkaca kepada Austrian School, mungkin kita akan bisa berkaca kepada teori-teori yang bersifat kualitatif dan kita bisa mengimplementasikannya sesuai dengan itu. Namun yang dilihat pada saat ini memang kebanyakan narasi-narasi di bidang global ekonomi itu memang selalu erat kaitannya memanas di bidang foreign direct investment karena hubungannya dengan kapitalis dan juga kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi memang perspektif kita memang cukup banyak, dan juga memang yang terjadi di Indonesia memang Keynesian telah berkuasa untuk pembelajaran ekonomi kita. Jadi seperti contohnya Faisal, kita kalau mempelajari dari dosen-dosen di EP itu mungkin memang apabila Faisal lihat dan bedakan, apalagi kita dulu mendiskusikan sejarah perkembangan ilmu ekonomi, kita memang sangat dituntut untuk bisa mempelajari bagaimana dalil-dalil, atau ada beberapa tokoh yang bilang bahwa hadis-hadis ekonomi Keynesian. Apabila kita melihat hadis-hadis ekonomi klasik monetaris atau new economic model, itu akan bisa mempengaruhi paradigma kita untuk mengambil suatu kebijakan. Apakah perlu adanya aid, apakah perlu adanya bantuan, adanya alokasi APBN, fiskal, moneter, dan sebagainya. Mungkin dari kacamata pendidikan begitu. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru ya agak bias gitu mengenai Keynesian, karena kan mereka baru menduduki semester 1 kan ya. Kita juga kan baru tahu, kalau saya pribadi, kalau Kang Ferdi kan belum tentu tahu, belum mengetahui kayak saya gitu. Jadi saya baru masuk ekonomi itu emang tidak mengetahui apapun. Nah, jadi perbedaan secara bias ekonomi, model ekonomi Keynesian dan ekonomi monetaris itu seperti apa sih? Singkatnya mungkin, supaya nanti kita bisa membuka forum yang lain, adalah pengfokusan kita sebagai suatu pemerintah untuk bisa mengendalikan kebijakan fiskal, bantuan sosial tadi, atau kita bisa mengendalikan suku bunga untuk kebijakan moneter. Itu perbedaan. Siap. Ya. Terima kasih kepada kesemua narasumber ya, Kang Ferdi, Kang Bakit, dan Kang Alwin, dan dalam menyampaikan satu paparannya. Nah, mungkin sebagai pemanis dari diskusi kali ini, mungkin kita akan menyediakan closing statement dari setiap narasumber. Mungkin akan dimulai dari Kang Ferdi. Mungkin untuk menutup dalam perspektif pendidikan, kurikulum adalah dasar bagi kita kuliah, bagi kita dalam belajar. Maka dari itu adanya kampus Merdeka ini adalah momen utama untuk bisa memfleksibelkan kurikulum kita yang bukan belum fleksibel, tapi belum tentu fleksibel. Dari Kang Alwin? Ya, buat teman-teman yang punya interest dalam berwirausaha sejak mahasiswa, silakan untuk terus berjuang berproses dalam hal demikian. Gunakan waktu teman-teman selama di S1 sebagai sarana buat belajar, karena ini waktu yang cukup penting buat teman-teman mengembangkan skill dan sebagainya. Lalu jangan hanya berpikir bahwa berwirausaha itu susah, justru itu
bisa dicapai dan bisa diupayakan. Dan dalam pilihan berwirausaha banyak jenisnya, ada entrepreneurship, ada socialpreneurship, ada muslimpreneurship, yang tadi beberapa hal yang sudah saya singgung di awal mungkin bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Dan yang terpenting ketika teman-teman bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jangan lupa untuk mengakomodir mereka secara manusiawi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kang Alwin. Mungkin selanjutnya yang terakhir dari Kang Bangkit. Dari saya ya, masalah sudut pandang aktivis sebenarnya, sudut pandang kemahasiswaan atau kemasyarakatan. Mari kita lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Khairul minas anfa'uhum minas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Sekian. Ya, terima kasih. Sebuah closing statement yang sangat singkat tapi dan jelas sekali dari ketiga narasumber kali ini. Tak habisnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber dengan menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan diskusi kali ini. Dan mungkin sedikit kesimpulan dari saya, yang saya petik dari ketiga narasumber ini merupakan suatu cerminan dari real suatu mahasiswa dengan segala kesibukan dan aktivitasnya. Kita ataupun siapa saja yang menonton di video ini bisa memetik apa saja yang mereka sampaikan tadi dan rekam jejak perjalanan kemahasiswaannya itu kita bisa petik apa saja yang bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Dan kembali lagi, kita sebagai mahasiswa adalah mempunyai satu etiket ataupun tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada abdi masyarakat. Mungkin sedikit dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.